Ya Rabbana ya Rabbana ighfir lana ighfir lana ma madha ya wasi'an ya wasi'an karami ya Rabbana ya Rabbana ighfir lana ighfir lana ma wasahbi ajmain. Baina insyaallah ba'asuli kitab Syekh Abdul Qadir Jalani Sirul Asrar wa nafa'ana bihi wa ulumihi biddarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan berkah melewati saluran Syekh Abdul Qadir Jalani kita mendapatkan wusul kita di hadirat Allah Subhanahu wa taala, berarti makin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kitab Sirul Asrar merupakan kitab Syekh yang terakhir dibuat oleh beliau, berarti kitab yang di dalamnya rahasia-rahasia tentang ilmu ketuhanan, tentunya tentang ma'rifatullah. Disinilah puncak-puncak, disinilah yang ditunggu orang, apa sebenarnya mutiara di dalamnya. Meskipun kitab ini pelik, tapi mudah-mudahan dengan sedikit demi sedikit kita memahaminya, insya Allah kita akan mengerti, bahkan kita dapat mengamalkan ujaran-ujaran beliau di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin kita mengenal mata hati itu ada dua ternyata, ainus sugro wa ainul kubro. Ain sugro, mata kecil atau mata hati kecil, dan mata hati besar. Maksudnya adalah cara pandangnya. Mata di situ maksudnya cara pandang kecil dan cara pandang besar. Memahami Allah. Ainus sugro, yang disebut dengan ain sugro itu, kata beliau, tusahidu tazaliyati sifati binuril asma wasyifat ila intihai alami derajat. Pertama disebut alam derajat, kita ingat alam itu ada 7. Alam itu ada 7. Satu alam jasad, alam dunia nih, yang mata kepala kita lihat nih. Kedua ada alam hayal, hayal manusia, perasaan manusia, iyalah. Nah itu alam juga namanya alam hayal. Alam hayal ini lebih luas daripada alam jasad, iyalah. Pian menghayal di Mekah, hari ini juga pian kawa di Mekah, tapi namanya dalam hayal. Dan itu ada, tapi tidak bisa dibuktikan, ya enggak? Ada, tapi sulit dibuktikan, tapi kita tahu semuanya. Berarti ada sesuatu yang kita yakin ada, tapi sulit dibuktikan. Yang kedua alam yang disebut dengan alam ruh. Setelah alam hayal ada lagi alam ruh. Itulah alamnya para jin. Di situ juga alam malaikat, di situ juga. Tapi alam malaikat lebih tinggi daripada jin. Kita juga bisa masuk ke alam ruh itu. Orang-orang di alam barzah juga termasuk di alam ruh namanya. Adakah alam ruh itu? Ada. Buktinya apa alam ruh itu? Kita punya rasa dalam hidup ini. Terhubungnya manusia dengan alam ruh itu karena manusia memiliki rasa. Meskipun dia tidak menghayal, duduk-duduk termenung, rasanya bisa kontak dengan alam ruh. Maka manusia bisa berhubungan dengan alam ruh itu sendiri. Nabi SAW, jasad beliau sudah tidak ada lagi yang dapat dilihat kita, bergerak seperti manusia. Tapi beliau tetap hadir di hati kita. Maka saat itu berarti kita terhubung dengan beliau melewati yang disebut dengan alam ruh. Pentingkah alam ruh ini? Sangat penting. Karena hidup hari-hari kita bersama dengan ruh. Karena kita hidup bersama dengan ruh, maka hampir seluruh 100% hidup kita dipengaruhi oleh ruh.
Allah memberi ilham kepada manusia melewati alam ruh. Tunjukkan melewati alam ruh. Nah, bahkan kita terhubung dengan Allah melewati alam ruh. Allahu Akbar kita sembahyang, kita duduk, bacaan qiyam, membaca surah Fatihah kita waktu qiyam. Saat itu kita seyogianya menghubungkan diri kita kepada Allah melewati alam ruh atau kejiwaan ruh. Rasa kita menghadap Allah, kita mengakui Allah, kita musyahadah Allah, muraqabah. Mal muqarrabah, apa itu muqarrabah? Kata Rasulullah, anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah seolah-olah melihat Tuhanmu. Fa'ilam yaraka, fa'ilam tarahu, apabila engkau tidak bisa melihat Tuhanmu, fa'innallaha yaraka, sesungguhnya Allah melihatmu. Itu. Maka muhasabah kita kepada Allah, hubungan muamalah kita kepada Allah melewati alam ruh namanya. Naik lagi kita kepada alam disebut dengan alam mulki. Alam mulki artinya alam di bawah kekuasaan Allah, perintah-perintah Allah jalan ketika itu, yaitu para malaikat. Melihat alam mulki ini, manusia pun diperintah Allah, kehidupan alam semesta ini diperintah Allah melihat alam mulki ini. Tapi kita tidak tahu, sulit dibuktikan. Tapi bisa dibuktikan yang disebut dengan hubungan malaikat dengan Allah itu melewati alam mulki, sehingga bangsa jin tidak bisa lagi. Dulu bisa. Kemudian surah Al-Muluk mengisahkan sudah tidak bisa lagi mereka berhubungan dengan Allah secara langsung. Hanya yang bisa adalah para malaikat. Para nabi berhubungan dengan Allah di 7 alam ini. Nah, yang sempurna itu nanti kita berhubungan dengan Allah itu di 7 alam. Di 7 alam ini bisa. Alam jasad kita bisa sholat kita, ya Pak? Allahu Akbar. Terhubung gak jasad kita dengan Allah? Terhubung. Alam hayal kita musyahadah, menghayal Allah. Allah ada di sini. Allah mengawasi kita. Terhayal gak? Rasa kita, rasa Tuhan, rasa Allah, terhubung gak dengan Tuhan? Tiga alam sudah. Alam mulki, nah mungkin alam mulki yang kurang bisa. Alam mulki juga sebenarnya melewati alam sir atau rasa kita, rasa ketuhanan. Rasa ini berlapis, oleh ulama disebut ada 4 lapis, ada mengatakan 5 lapis. Nah, lapisan alam ruh, alam rasa ini, sir ini, yaitu alam mulki. Naik lagi alam 4, alam kelima namanya alam malakut, kekuasaan Allah. Pada saat pian melihat kekuasaan Allah, pada saat itu pian berada di alam malakut. Contoh, melihat katak memakan nyamuk, pernah lah melihat di TV kah? Atau yang paling sering ayam memakan cacing. Astagfirullahaladzim, jabian melihat ayam makan cacing, begitu mudahnya disuruh nyeplok, langsung sulumnya letak. Nggak bengisnya ayam nih jabian, bengis jabian. Nah, nanti dulu bengis, coba lihat. Kalau dilihat jahir memang bengis, tapi disitulah kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala terlihat. Alam tunduk kepada apa yang diatur oleh Allah. Cacing takluk dengan ayam, ayam takluk dengan manusia. Sembelihnya oleh ayam. Alam kerajaan Allah tuh. Subhanallah. Siapa yang bisa matur itu? Coba diganti makanan ayam nanti. Nasi dan beras ganti dengan makanan apa, Bib? Minum kopi ayam. Udah mau, Bib lah. Udah mau lah, Bib. Dikasih uang, Bang, Bib. Ada mau jual, yang lebih. Kalau Palu dikasih uang ke 7 Bib lah. Nah, bisa. Ada kisah, lah. Ada sekeluargaan dapat mobil baru, Bib, beli mobil baru. Nah, sekeluargaan, ayah, ibu, anak kan 2 orang. Nah, jalan. Soalnya tabrakan di jalan. Tertabrak pohon, kabut. Tabrak pohon, matian semuanya.
Datang polisi. Oke, apa ini aja polisi. Rupanya Paloi ikut-ikut juga Pipai ke sana Pipai. Paloi ngeliat ya Paloi. Oh, gampang aja ini Paloi. Mau apa polisi di sini? Oh, mau memeriksa ini ada apa? Kenapa jadinya tabrakan? Kenapa teranggar pohon? Apa penyebabnya? Kesalahan siapa ini? Hati Paloi. Oh, gampang aja Pak polisi ya. Kenapa? Tuh ada kera di dalam mobil tuh Jar. Rupanya nang isi mobilnya ada kera di dalam tuh. Kera tuh Pipai. Pak polisi ya kawadi kita wawancarai. Mbah saksi tidak ada nih kita wawancarai ini. Apa caranya? Oh, iya betul juga polisi. Kamu aja lo yang wawancara. Ayo aja Pak lo. Ya Pak lo. Ayahnya ini sedang apa di mobil nih? Nah aja. Jalwariknya nih. Bah aja Pak lo. Nyata mobil nih apa? Ketabrakan, mabuk supirnya. Nyata sudah tabrakan. Pak polisi ini tabrakan gara-gara mabuk. Kerangkaiannya deh. Oke. Aja polisi. Coba tanyain lagi Bang. Ibunya sedang apa? Tanya polisi. Kera apa? Jawab. Ibunya sedang apa waktu kejadian nih? Nah aja. Main handphone ibunya. Main handphone. Jadi ayahnya nih kayaknya sedang nyupir sambil minuman mabuk. Nah. Ibunya ya oh ya kayak anaknya Bang takunin kayak Pak jadi sampai ada tuh meninggal berdua tuh anak kecilnya nih 2 orang tak tanya Paloi pulang lawan keratar itu anaknya nih Bang sedang apa nih sedang main-mainan berdua Pipai anaknya ini 2 bading 2 kakak beradik kan jadi kesimpulannya apa nih lo kesimpulannya nih mabuk nih kata polisi iyalah aja Pak polisi nanti dulu Pak Loy. Ngapa aja Pak? Ajar. Tanyai Bang keranya ini sedang apa? Waktu kejadian. Tanyai Pak Loy. Kamu kera waktu kejadian sedang apa? Nah aja. Apa tuh? Loy menyupir aja. Bah cocok kayak tabrakan. Nyupir keranya kalinya nah. Abahnya diga nah ya lah. Nah salah sangka lah. Nah salah sangka. Nah, Bib, nyupir kerannya nyupir kalinya nyata tabrakan. Coba Bib, apa kisahnya nih tuh Bib? Camo kisahnya Bib. Camo jadinya lah. Siapa yang mengatur keadaan itu? Pak polisi harus bertanya. Tapi kisah-kisah seperti itu banyak terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang tidak ada kera. Tiba-tiba kita melihat di persimpangan jalan ada orang tabrakan. Kalau Anda mungkin jadi wartawan mungkin menanyai A dan B kisah ini lagi. Nanti kisahnya lengah lah. Ini Bang. Oh ini sopirnya waktu nyupir sedang merokok. Mungkin begitu. Oh ini sopirnya Pak ada wanita di sampingnya. Jadi tabrakan dia. Macam-macam lah kehidupannya. Sekali lagi. Yang mengatur jadi adanya tabrakan itu siapa sih di dunia ini menyediakan terjadinya tabrakan itu? Nyaka jawabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Manusia bisa bertabrakan. Ada laki-laki, ada perempuan. Tabrakan enggak? Hah? Pian guru pernah ya tabrakan guru lah. Terus nih. Kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qahar yang memaksa kehidupan ini harus seperti itu ada.